Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mudah-mudahan segera menyelesaikan untuk masuk dalam kelas. Kita akan mengikuti materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Haji Asep, materi RTL. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kami mohon izin, Pak Haji, setidaknya dapat menyampaikan materi RTL pada kesempatan kali ini. Mohon izin, Pak Haji, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesempatan sore hari ini, ya ini terakhir materi dari saya, yaitu rencana tindak lanjut ya. Jadi materi ini sebenarnya adalah materi proyek Bapak Ibu ya. Rencana tindak lanjut itu adalah kita membuat rencana apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan selesai mengikuti diklat ini, gitu ya. Jadi sebagai output dari diklat itu harus ada yang Anda lakukan selesai kegiatan diklat. Dan ini biasanya kita pantau, kita evaluasi itu di akhir tahun. Balai Diklat akan turun langsung ke lapangan, ke tempat Bapak Ibu semua ya, untuk melihat, mengecek dan mengevaluasi apakah RTL yang Anda susun hari ini ya itu dilaksanakan atau tidak. Nah, itu. Biasanya kita berangkat itu sekitar bulan Oktober, November, Desember, itu 3 bulan ya. Di 3 bulan itu kita terjun ke lapangan ya, melihat hasil RTL itu. Ya. Jadi apa yang menjadi landasan untuk penyusunan RTL, Bapak Ibu, seluruh materi yang Bapak Ibu terima ya, itu sebagai bahan baku dalam penyusunan RTL. Setelah menerima materi ini, ya, kita sudah ada bayangan. Ya selesai diklat ini saya akan membuat ini, akan bikin ini, akan bikin itu, gitu ya. Nah itu yang akan kita lakukan. Nah, rencana tindak lanjut ini harus selesai Bapak Ibu setor sebelum penutupan. Jadi besok, Penda ya, besok malam jam 9 ya, bersamaan dengan 2 tugas lainnya. Nah, itu di stall RTL ini. Siap Pak. Tuh. Nanti Pak Indra akan menagih itu kalau ada belum ya. Nah, biasanya kalau RTL belum di store itu, kalau diklat reguler itu nggak bisa pulang itu Pak ya, Indra. Siap Pak Haji. Jadi pulang. Nah, ini karena tidak ada uang tiketnya ya, di rumah saja. Ya, tapi ini konsekuensi Bapak Ibu ya, kita harus kerjakan ini ya. Baik, jadi yang akan kita garap hari ini adalah penyusunan kegiatan RTL dan penyusunan tahap-tahap kegiatan tindak lanjut. Ya. Sekali lagi bahwa RTL itu adalah rencana kegiatan harus dilakukan pada tahap berikutnya, dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya rencana Bapak Ibu, ya hari ini kita susun, tetapi ada kelanjutannya untuk dilaksanakan, ya. Selesai kegiatan ini berlanjut, ya. Berlangsung. Jadi rencana yang kita buat itu dibuat serinci mungkin, kemudian sistematis, sederhana dan operasional, tidak bertele-tele, ya. Ini syaratnya saya kira sudah dipahami baik Bu Ana, membuat rencana itu ya. Itu punya tujuan yang jelas, objektif, dan menantang untuk diperjuangkan. Nah, Bapak Ibu, harapannya lembaga diklat
dan juga Widya Suara ya, itu berharap betul bahwa RTL yang akan Bapak Ibu buat itu harapannya adalah semua bisa membentuk atau membentuk desa binaan ya. Sekarang bulan apa nih? April. April ya. Itu sudah lewat tahun anggaran. Bisa kita susun rencana itu untuk tahun depan ya. Jadi kita sosialisasi memang sekarang melakukan sosialisasi untuk pembentukan desa binaan ya di beberapa desa dan kelurahan. Kemudian nanti Bapak Ibu usulkan di bulan Oktober ya. September. September, Oktober, November, Desember. September, Oktober. Ya, bulan September ya, 3 bulan. Kalau bisa sebelum 3 bulan, karena 3 bulan itu camat ke kabupaten ya. Ya dari sekarang sudah bisa sebenarnya mengusulkan itu bulan April ya. Itu agar kecamatan juga punya waktu panjang untuk melakukan seleksi itu ya. Kemudian rencana mudah dipahami, ya jangan ada penafsiran lain, kemudian mudah dipakai sebagai pedoman untuk bertindak. Dan menjadi dasar pengendali semua tindakan. Nah, rencana dapat dikerjakan oleh sekelompok orang. Nah, gitu. Jadi rencana ini bukan hanya Anda sendiri nanti yang akan melakukan, tetapi ada orang lain yang terlibat. Kemudian menunjukkan urutan-urutan dalam pekerjaan. Nah, inilah syaratnya, kemudian fleksibel, berkesinambungan, meliputi semua tindakan yang akan dilakukan. Jadi yang Anda susun bukan rencana yang tidak bisa dilakukan. Ya, jangan Anda membuat rencana yang tidak bisa dilakukan. Ya, karena prinsipnya adalah kita akan melakukan kegiatan apa yang kita tulis. Ya, dan nanti hasilnya adalah menulis apa yang kita kerjakan. Inilah prinsip kerja fungsional. Karena Anda semua ini adalah fungsional, maka kita memegang teguh prinsip pekerjaan ini. Ya, jadi pekerjaan fungsional itu ya mengerjakan apa yang direncanakan, ya, mengerjakan apa yang dicatat, dan mencatat apa yang dikerjakan. Nah, itu. Mencatat apa yang dikerjakan itu artinya kita membuat laporan, ya, menyusun laporan, menyusun bukti fisik, ya, itu untuk kita juga, ya. Kemudian berimbang dengan penyediaan fasilitas. Ya, kalau tidak tersedia ya enggak usah. Gitu. Tidak bertentangan dengan tindakan tetapi mendukung satu sama lain. Ya. Kemudian sesuai dengan situasi, ya, menyesuaikan dengan kondisi. Ini pelaksanaannya. Jadi kalau rencananya kita susun, kemudian strategi pelaksananya kita sudah susun juga, tetapi karena situasi bisa kita robah. Tapi yang dirobah itu tekniknya saja, tanpa mengurangi tujuan. Ya. Ditetapkan dan diimplementasikan atas hasil, ya, analisis data, informasi, dan fakta. Saya kira sudah ada gambaran Bapak Ibu dari materi-materi yang Bapak Ibu terima, ya, apa yang seharusnya kita kerjakan selesai. Nah nanti isi rencana itu bisa menjawab ini, ya, apa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana, gitu ya. Jadi apa itu program apa yang Anda mau kerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Nah siapa nanti akan terlibat, kapan itu waktu, di mana dilaksanakan, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti RTL ini dibuat dan disusun dalam format seperti ini. Ya. Ini nanti Bapak salin ulang di Word, ya. Kemudian dibikin seperti ini, ya, formatnya. Jadi ada program, kegiatan, indikator capaian, sasaran, waktu pelaksanaan, sumber daya, dan sumber daya manusia. Oke, di sini ada program dan kegiatan, ya. Apakah sama antara program dan kegiatan ini? Sama tidak? Beda, Ya. Pak.
Anda jangan sampai salah menuliskannya di sini. Anda menuliskan kegiatan padahal isinya program. Begitu juga sebaliknya, Anda mengisi program padahal isinya kegiatan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya Pak. Nah, pekerjaan perencana itu yang paling susah itu adalah ini. Menempatkan bahasa program dan kegiatan. Kadang-kadang tak balik-balik. Akhirnya apa? Kalau tak balik kita menyimpannya, itu sulit untuk mengukurnya. Ya, akan kesulitan mengukurnya dan menetapkan indikatornya. Jadi harus tepat program dan kegiatan. Apa sih yang bisa kita membedakan antara program dan kegiatan? Bagaimana kita bisa membedakan ini program dan kegiatan? Apanya Pak bisa kita lihat? Ya sebelum kerja dipahami memang mungkin di sini. Ya. Apa bedanya antara program dan kegiatan ya coba? Tabe. Kalau program lebih bersifat umum barangkali Pak. Program bersifat umum, kalau kegiatan? Kalau kegiatan lebih bersifat khusus dia. Bersifat khusus. Bisa berikan contoh Pak Aqua? Umpama dalam bentuk program mungkin melakukan pembinaan keluarga sakinah, itu program. Melakukan pembinaan keluarga sakinah. Kegiatannya? Kegiatannya mungkin memberikan penyuluhan. Dia lebih spesifik lagi, lebih spesifik. Baik, jadi kita berbagi ya. Jadi pengalaman mempermudah bagaimana kita menuliskan. Jadi sebenarnya ini persoalan bahasa tapi sangat menentukan Bapak Ibu ya. Persoalan kata sebenarnya ini. Jadi kuncinya membedakan antara program dan kegiatan itu adalah kalau masih bisa di breakdown, nah, masih bisa dipecah, ya itu bisa kita sebut sebagai program. Tapi kalau yang kita tuliskan tidak bisa lagi di break, tidak bisa lagi dipecah, ya, tidak bisa lagi diurai, itu pasti kegiatan. Ya, contoh sekarang. Melakukan perbaikan pagar kantor KUA Kecamatan A. Ini bahasa program atau bahasa kegiatan? Kegiatan Pak. Kegiatan. Kenapa kegiatan? Program. Coba yang apa jawab tadi, kegiatan. Ustaz? Coba diulang. Ya. Melakukan pengecetan pagar kantor KUA Kecamatan A. Program Pak. Kalau pengecetan sudah program. Kegiatan Pak. Kalau menurut saya itu program pasti Pak, karena masih bisa dipecah. Nah, kalau bisa dipecah, pecahannya bagaimana itu Pak? Bagaimana cara pecahannya? Bisa kegiatannya misalkan fondasi. Kenapa lari ke sana? Pagar tadi. Pagar Pak. Fondasi di Pak. Pengecetan. Melakukan pengecetan kok lari ke fondasi? Membuat programnya pembuatan pagar. Bukan pembuatan Pak. Melakukan pengecetan pagar. Pengecetan pagar. Kalau pengecetan pagar kegiatan Pak. Kegiatan. Nggak bisa di breakdown lagi. Nggak bisa di breakdown lagi kan? Nah, bahasa ini jangan Anda simpan di program. Harus disimpan di kegiatan. Kenapa? Karena nggak bisa lagi di breakdown. Yang bisa di breakdown apa? Ya, programnya adalah melakukan rehabilitasi, melakukan perbaikan, atau rehab pagar. Bukan rehab pagar, rehab kantor Pak. Rehab kantor secara umum dulu. KUA Kecamatan A. Kegiatannya ya pengecetan pagar, penggantian pintu, ya perbaikan jendela, oke, pemasangan tehel, gitu ya. Nah itu namanya rehabilitasi. Jadi program itu masih bisa di break. Nah, sementara kegiatan itu tidak bisa lagi di break. Bisa membedakan ya? Ya. Nah, sekarang coba ya. Sekarang ya melakukan pendataan ya sakinah. Itu bahasa program atau kegiatan?
program. Kegiatan, Pak. Kegiatan, Kegiatan, Pak. Program, Pak, Kegiatan. karena masih bisa Iya. dipecah, Pak. Program, Pak. Kami Kalau- di Sakinah. Kalau pendataan dia sudah program. Coba. Kan Apa, sudah dia melakukan sudah kegiatan. kegiatan. Coba. Kenapa kegiatan, Siapa yang Pak? bilang Karena program? sudah Di mana Saya, breaknya? Pak, Coba. saya Hidayat Kurniawan, Pak. Coba. Sakinah itu terbagi, ada Sakinah Saya mengatakan bahwa itu program karena masih bisa dipecah dalam bentuk kegiatan mempetakan keluarga Sakinah 1, ya. keluarga Baik, Sakinah 2, perhatikan bahasanya, Pak. Ini saya bilang ya, melakukan melakukan pendataan pendataan keluarga keluarga Sakinah. prasakinah. Sakinah. Berarti itu sudah kegiatan, Pak. Kegiatan. Kegiatan atau Kegiatan, program? Pak, karena sudah melaksanakan. Kegiatan, Pak. Kegiatan, Pak. Alasannya? Kegiatan. Karena melaksanakan. Nah. Oke. Karena program itu sudah jalan, makanya itu dinamakan kegiatan, Pak. Bukan persoalan melaksanakannya, Bapak Ibu. Itu barang bisa diberi lagi atau tidak? Ya. Sudah tidak bisa diberi lagi. Jadi saya bilang lagi, jadi pendataan prasakinah, ya titik sampai di situ. Kegiatan. Memang Sudah ada jelas. lagi yang bisa memberi itu, nggak bisa. Ya, karena prasakinah itu sudah mentok di situ. Mentok. Ya. Tapi sekarang mewujudkan atau melaksanakan gerakan keluarga sakinah. Kegiatan. Gerakan keluarga sakinah. Program. Program atau kegiatan? Program. Pasti program, karena gerakan keluarga sakinah kegiatannya banyak. Ya. Satu, melakukan pendataan, ya, pendataan pra sampai dengan sakinah 3. Oke, pembentukan kader, ya. Kemudian melakukan sosialisasi undang-undang, bin dan sebagainya, itu namanya program. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ini penting ya. Itu kalau di PIM 4 menjelaskan program kegiatan itu sampai 2 hari nggak selesai Bapak Ibu. Teorinya berliku-liku ke sana kemari, padahal intinya cuma ini, ya. Intinya kita bisa membedakan dalam menulis, ya, bahwa program itu menuliskannya apabila dia sudah bisa di breakdown, bisa dipecah, itu namanya dituliskan di program. Tapi kalau sudah mentok nggak bisa lagi, berarti itu ada di kegiatan. Jadi itu intinya. Ya, silahkan Bapak Ibu nanti tulis, ya, programnya apa, kegiatannya apa. Satu program bisa lebih dari 2 kegiatan. Ya. Tapi satu kegiatan tidak bisa dipecah lagi kepada yang lain. Ya. Satu kegiatan ya untuk satu kegiatan, tapi satu program bisa isinya bisa lebih dari 1 kegiatan. Ya. Jadi program A kegiatannya boleh jadi 3, 5, 6, 10, 12 ya kalau salah. Ya. Dan kegiatan-kegiatan itu adalah mengukur tercapainya program. Ya. Jadi program A kegiatannya 1. Kita tanya apakah dengan 1 kegiatan ini program A tersebut itu tercapai atau tidak. Kalau belum tercapai, kegiatan apa lagi yang harus Anda bikin? Misalnya tambah lagi kegiatan 2. Sudah 2 kegiatan sekarang. Ya. Apakah dengan 2 kegiatan itu tadi program A itu tercapai? Kan gitu lah ya. Oh, kayaknya dengan 2 kegiatan program A itu tercapai. Ya udah, berarti satu program ada 2 kegiatan. Nah, begitu cara menginputnya, ya, sehingga kita dapat mengisi indikator capaiannya. Nah, dari mana kita mengukur indikator capaian? Jadi indikator capaian ini, ya, berada dari sini berangkatnya dari kegiatan. Ya. Itu. Jadi indikator capaiannya misalnya ini kegiatannya ada 5. Ya. Misalnya di sini ada kegiatannya 5. 5-5-nya itu, ya, misalnya berhubungan dengan perbaikan, maka indikator pencapaiannya adalah, ya, terselesaikannya perbaikan sarana kantor KUA.
ya berupa pengecatan pagar apa dan apa ya indikator capaiannya. Jadi selesai. Jadi dianggap ini program ini berhasil ya, maka indikator capaiannya ada selesainya terlaksana kegiatan. Ya, itu. Sasarannya apa? Jadi sasaran ini bisa orang ya, bisa jumlah, ya, bisa kuantitas ya, atau ya bisa lokus ya. Jadi digabung bersamaan, nah, tidak ada masalah ya. Jadi sasarannya kalau begitu apa ya? Sasarannya ya. Sasarannya ini biasanya sasaran target itu menggunakan kata ter ya. Ya. Begitu juga indikator itu menggunakan kata ter ya. Kalau program kegiatan menggunakan kata me ya. Jadi itu Pak ya. Jadi dua ini kata kuncinya menggunakan kata ter misalnya ya. Nah, di sini misalnya terrealisasinya ya rehabilitas kantor kepala KUA ya. Jadi sasarannya ya, sasaran bisa digabung dengan jumlahnya, volumenya. Misalnya terrealisasinya ya rehabilitasi kantor KUA, rehabilitasi kantor KUA di 3 ruangan misalnya. Nah, itu jadi gabung ya antara subjek pekerjaan dengan objek hasil yang dikerjakan. Tuh. Nah, waktu pelaksanaan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti isi waktu pelaksanaannya itu dari mana ke mana ya. Bagaimana cara mengisi waktu pelaksanaan? Waktu pelaksanaan ini diisi ya secara rasional. Rasional dari mana? Rasional dari beban kerja program kegiatan ini ya. Semakin berat beban kerja program kegiatan ini, maka waktu pelaksanaannya tentu akan semakin lama. Jadi semakin mudah dan ringan beban program dan kegiatan ini, waktu pelaksanaannya juga semakin pendek. Jadi apa yang Anda lakukan? Ya, misalnya Anda melakukan satu ya, melakukan observasi ya, observasi pembentukan atau melakukan pendataan ya di desa calon binaan keluarga sakinah misalnya. Ini kita harus berhitung ketika kita melakukan observasi ini berapa desa sih yang diobservasi. Ya. Berapa desa yang diobservasi. Jadi indikator capaian di sini ya Jadi indikator capaiannya berapa desa ini kegiatan ini dilakukan ya. Misalnya terkumpulnya data ya, data awal calon desa binaan keluarga sakinah ya. Terkumpulnya data ya 3 desa calon keluarga sakinah, berarti beban kerja kita untuk melakukan pendataan itu 3 desa ya. Gitu. Nah, berapa waktu yang Anda butuhkan untuk melakukan pendataan di 3 desa itu? Nah, silakan Anda rumuskan waktunya ya. Gitu ya. Oke, kemudian sumber dana. Dari mana ini dana ini? Kita lihat Pak, kalau ini program mandiri, program Anda sendiri ya, tidak ada hubungannya dengan RKAKL, ya, tidak ada hubungannya dengan DIPA, tidak ada hubungannya dengan dana APBN, ya berarti sumber dananya mandiri ya, kita tulis mandiri. Tapi kalau program kegiatan itu berhubungan dengan APBN, berhubungan dengan DIPA, berhubungan dengan RKAKL, ya, maka dicantumkan di sini sumber dananya. Contoh misalnya, ya, programnya adalah pembentukan desa binaan keluarga sakinah. Kegiatannya apa saja yang Anda bisa lakukan? Memulai selesai diklat ini sampai bulan Oktober misalnya, atau bulan Agustus. Apa saja yang bisa Anda lakukan di sini? Ya. Oke, melakukan persiapan misalnya. Kemudian yang kedua melakukan pendataan calon. Kemudian melakukan apa ya? Semua ini dilakukan sih, ada berapa kegiatan.
Nah, waktu pelaksanaan berapa, sumber dananya dari mana? Ya, karena ini masih mandiri ya. Belum ada dana dari pemerintah ya, belum. Nanti sudah ada SK itu baru ada kucuran dana sedikit dari Pemda ya, kabupaten kota. Ini dalam hal ini masih mandiri kita, mandiri. SDM-nya siapa? Yang di sini penyuluh, penghulu misalnya. Nah, seperti itu. Ya silakan Bapak Ibu isi ya apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya setelah kegiatan ini. Tapi menjadi prioritas kita programkan, yang menjadi program utama adalah pembentukan Desa Binaan Keluarga Sakinah. Ya, nanti kegiatannya bisa di break ya. Di break apa saja yang bisa dilakukan sampai bulan Agustus. Kegiatan kedua apa, 3 apa dan seterusnya. Ya sampai di sini cukup jelas Bapak Ibu. Ada yang disampaikan silakan. Maaf Ustadz. Assalamualaikum, maaf Ustadz. Ya, silakan. Siapa nih? Dulu? Saya Ustadz Nasrawati. Nasrawati. Maaf, nggak bisa aktifkan video. Begini Ustadz, saya belum bisa membedakan antara pengisian indikator pencapaian dengan sasaran. Coba mungkin bisa diulang contohnya lagi Ustadz. Bu, indikator capaian ya, ini mengukur kegiatan. Ya, sasaran ini mengukur program. Itu dan ya. Jadi apa yang dibunyikan di program itu yang dibunyikan di sasaran. Apa yang dibunyikan di kegiatan itu yang dibunyikan di indikator capaian. Bisa, Bu? Ya. Contoh di sini Ustadz, ya, di sini kan programnya pembentukan desa binaan. Maka sasarannya adalah terbentuknya 2 desa binaan ya di kecamatan apa. Ya gitu. Nah, sekarang di kegiatan misalnya kegiatan 1 pendataan keluarga sakinah. Maka indikator capaiannya ya itu indikator capaiannya terdatanya ya, gitu. Keluarga sakinah. Oh iya. Terus kegiatan kedua misalnya ya melakukan identifikasi ya tipologi keluarga sakinah. Nah, maka di sini terbentuknya ya atau tersusunnya ya tipologi keluarga sakinah, begitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau di sini ada 3 kegiatan, maka indikatornya juga 3. Nah, sekarang yang sasaran itu menuju ke program. Apa yang dibunyikan di program itulah yang dibunyikan di sasaran dengan menggunakan kata ter. Paham Bapak Ibu? Ya. Baik, siapa lagi? Terkait masalah ini Pak Ustadz, ya. Program dan kegiatan. Ini program, apakah bisa kita ada batasan minimal berapa program yang kami bikin? Karena di sini ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa kami program itu pembentukan desa binaan, kegiatan itu yang banyak? Ya banyak. Ya, tapi kan tidak mungkin desa binaan saja Pak ya. Masih ada berhubungan dengan tugas pokok Anda dalam keseharian ya, berhubungan dengan keluarga sakinah ya. Oke, bagi yang KUA ada nggak KUA di sini? Ada. Ada peserta KUA yang ikut? Banyak, Bang. Banyak. Nah, KUA dalam tugas jabatannya ini kan Anda bisa menyusun dengan pekerjaan itu ya, apa yang berhubungan dengan keluarga sakinah, gitu kan? Nah, misalnya menyusun tim pembinaan keluarga sakinah kecamatan apa, itu tugas kepala KUA, bukan tugas penghulu, bukan, tapi tugas tambahan sebagai kepala KUA-nya ya, sebagai administrator kan gitu. Nah, indikator apa, sasarannya apa ya, sasarannya ya. Di sasarannya yang menjadi sasaran dari tim ini siapa yang Anda targetnya. Ini penyuluh sama penghulu misalnya. Kalau hanya penyuluh ya berarti ya sasarannya ini SK ya. Jadi terbitnya SK ya
tim penggerak atau apa ya gitu. Jadi di sini merujuk ke sasaran di program. Kegiatan nanti merujuk apa indikator merujuk ke kegiatan. Seperti itu Pak ya. Nah, itu untuk tugas Anda sebagai KUA, sebagai administrator. Nah, kita cari lagi program kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok Anda sebagai penghulu. Ya. Apa yang berhubungan dengan keluarga sakinah? Bapak Ibu mesti membuka Permenpan ya. Dalam poin kegiatan keluarga sakinah di Permenpan baru itu Permenpan berapa Pak penghulu? Yang baru? 2019. Ya. Permenpan berapa? 9. 2019. Permenpan 9 tahun 2019. Bapak semua sudah download belum itu penghulu? Sudah ada Ustaz. Sudah ada. Nah, sudah ada juga cuklak-cuknisnya ya, per dirjennya 208. Ya, Nah, sudah ada. Nah, Bapak Ibu lihat ya. Itu yang berhubungan dengan kegiatan keluarga sakinah apa saja. Nah, itu dirangkum menjadi bahasa program. Nanti rincian kegiatannya itu menjadi kegiatan. Paham maksud saya? Nah, itu di Permenpan kan uraian pekerjaan keluarga sakinah kan banyak Pak, berupa rincian kegiatan. Tapi programnya kita tidak tahu apa. Nah, itu diramu jadi satu, jadikan bahasa program. Kegiatannya di Permenpan menjadi rincian kegiatan. Seperti itu. Ya, itu tugas kepenghuluannya. Nah, sekarang tugas kita sebagai pembina. Nah, itu tadi membentuk desa binaan, ya. Kemudian membentuk tim dan sebagainya. Nah, silakan. Yang berhubungan dengan tidak lari dari tugas pokok Anda, karena ini status Anda sekarang mengikuti diklat ini sebagai pembina keluarga sakinah. Nah, apa saja tugas pembina sakinah itu? Nah, itu nanti dituangkan di sini, ya. Oke, diklat mengharapkan ya dari pekerjaan pembina itu bisa terbentuk desa binaan, karena itu muaranya ada di situ semua. Apa yang kita lakukan itu ada di situ semua. Oke, jadi program kegiatan tidak dibatasi Pak. Bisa 5, bisa 10, bisa 11. Ini waktunya kan sampai bulan Agustus lah ya. Ini sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Atau September ya. Barang 5 bulan. Masa 5 bulan itu programnya cuma 1. Kan gak lucu ya. Silakan Anda tulis ini ya. Masih ada pertanyaan lain? Sebelum kita lepas ini. Saya Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ada yang lain? Assalamualaikum. Tidak ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Kecil sekali suaranya. Halo. Ye. Siapa Ki? Saya Kecil sekali suaranya. Di mana berada? Silakan Pak. Oh, menghilang. kedengaran suara saya, Pak? Oh, Pak Sapriyadi, silakan. Ya. Ini Pak terkait dengan sasaran, berarti ini pemahaman, tolong dikoreksi kalau salah pemahaman saya. Terkait dengan sasaran berarti ini sasarannya hanya satu dari beberapa kegiatan, unsur kegiatan yang telah kita buat nanti Pak. Ya, iya, sasaran itu merujuk ke program Pak, indikator menuju ke kegiatan. Jadi apa yang ditunjuk di program itu menjadi sasarannya menggunakan kata term. Misalnya di sini programnya adalah rehabilitasi kantor KUA Kecamatan Tipulu misalnya kan gitu. Yap, yap. Sasarannya berarti terrehabilitasinya ya 3 ruangan kantor kepala KUA Kecamatan Tipulu. Kan gitu ya? Ya, nah, Pak, di sini ya, Pak. kegiatannya ada 3, maka indikator capaiannya juga ada 3. Kegiatan 1 misalnya melakukan pengecetan ruangan staf, maka di sini ya, oke, misalnya terlaksananya pengecetan. Yang nomor 2 misalnya penggantian pagar, maka ya sini tergantinya pagar dan seterusnya gitu. Jadi apa yang ada di kegiatan di indikator capaian sini. Apa yang ada di sasaran itu berarti yang ada di program. Itu memudahkan kita membedakannya, ya.
Ya Pak. Oke. Oke. Cukup? Gak ada lagi? Baik. Nah, kalau tidak ada berarti paham semua ini ya. Paham semua. Silakan Bapak Ibu, ini formatnya ada di apa namanya? Di penugasan ya. Jadi penugasan itu hanya format ini saja. Nanti ikuti saja itu ya. Ada nama Anda, ada jabatan, kemudian kecamatan di mana. Ya. SDM-nya Pak, siapa-siapa di situ? Ya. SDM. Nah, ini tadi saya jelaskan. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan ini? Penyuluh dan penghulu. Tuh, tadi kan rumusnya bahwa ini tidak dikerjakan sendirian ya, tapi melibatkan orang lain ya. Melibatkan orang lain. Berarti di SDM ini bisa lebih dari satu ya. Nah, mungkin Anda kerjakan sendiri, kecuali misalnya pekerjaan sesuai jabatan Anda sebagai penghulu. Ya itu saja, penghulu saja masih perlu koordinasi dengan pihak lain. Ya. Gitu. Ini SDM penunjang ini Pak ya, siapa yang mengerjakan di samping Anda itu siapa saja. Di samping Anda, ini kepala KUA, penghulu, penyuluh, fungsional, penyuluh non PNS bisa kita libatkan. Ya. Oke, ada lagi? Terus di waktu pelaksanaannya, Ustaz? Waktu pelaksanaan ini penjelasan kedua kali ya. Waktu pelaksanaan ya itu disesuaikan dengan beban kerja program kegiatannya Bu. Ya. Program kegiatannya. Jadi pembentukan desa binaan, lihat saja kegiatannya. Kalau kegiatannya ada 5, nah 5 kegiatan ini bisa dicapai berapa lama? Itulah waktu pelaksananya. Misalnya bisa dicapai 2 bulan. Ya tulis di sini ya 2 bulan. Harus jelas 2 bulannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa. Kan gitu. Berarti yang di bawahnya itu di atasnya bulan yang di atas. Kalau di sini sampai bulan Juli misalnya, berarti program kegiatan nomor 2 ya. Mungkin Agustus, atau boleh jadi dia bersamaan beririsan dengan waktunya ini. Selama dapat apa beririsan yang di atas, selama itu rasional memungkinkan waktu pelaksanaannya itu tidak tabrakan. Ya, tapi biasanya dalam penyusunan perencanaan ini dia berbeda waktunya. Ya. Apa menghindari pertanggungjawabannya, itu akuntabilitas. Nah. Gimana kabar Bu Jumriati? Wah, mantap, santai sekali. Iya Pak. Ini di mana ini? Di Taman Safari kayaknya. Di depan kantor Pak. Wih. Kantor sudah terkunci ini Pak. Saya pikir saya pulang di rumah tidak ada jaringan Pak. Oh iya, cocok. Oke, masih ada Pak? Ibu? Ya, sebelum bingung tanya memang Maki. Atau sudah bingung duluan? Jadi, maaf Pak, itu tugasnya mulai besok sampai malam Pak ya? Yes Bu, bukan mulai besok. Sebentar malam Ibu sudah bisa kerjakan satu persatu. Kan ada 3 ini. Oh iya Pak. Ada 3 tugas. Mana yang bisa dikerjakan dulu? Carilah dari ketiga tugas itu yang Anda anggap mudah dulu. Ya. Oh iya Pak. Anda mau kerjakan RTL dulu kah? Pekerjaan pengembangan ekonomi dulu kah? Atau pembentukan desa binaan dulu? Terserah. Menurut Bapak Ibu, yang lebih mudah duluan yang mana? Ya, silakan. Oh iya Pak. Ya, sudah terbuka semua. Ya. Terkait dengan tugas RTL ini, Pak Haji, saya lihat ada mengetahui atasan langsung. Apakah ini kami arahkan tulisan tangani dulu atasan langsung, baru kami store atau kami kirim lewat PDF? Oh iya, itu nanti Pak dalam pelaporan itu. Pelaporan sampai di kampung Anda itu ditandatangani ya. Jadi waktu kami turun itu naskah RTL memang sudah ditandatangani ya, tandatangani. Kemudian perkembangan kegiatan apa. Nah, untuk di store di sini besok nggak usah tandatangani ya. Cukup Anda saja. Ya. Itu nanti waktu pelaksanaan Pak.
Waktu kita monitoring, itu kan Anda pasti ditanya pulang ke sana apa hasilnya. Ya, kami disuruh bikin RTL ini. Ya, tolong Pak dukung saya, tanda tangan ini kan begitu. Nanti kami turun untuk melihat pelaksanaan RTL itu terlaksana atau tidak, apa hambatan sebagai bahan evaluasi diklat ke depan. Nah, apanya yang perlu kita perbaiki dalam sisi materi, ya. Nah. Oke. Next. Oke. Sudah cukup Pak Haji, nanti bisa berlanjut di forum percakapan supaya kalau ada yang masih kurang. Mantap ya. Sekarang udah jam 5 ya. Saya kira tuh materi hari ini tuntas selesai ya Bapak Ibu. Sisa kita menteknisinya ya. Menteknisinya bagaimana tugas-tugas bisa selesai dalam waktu sehari semalam, mulai sebentar malam sampai besok. Dan insya Allah besok itu sampai jam 9 Pak Haji ya. Ya. Besok sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam besok saya tunggu. Siap. Oke. Saya kira bisa itu ya. Insya Allah. Makanya sharing dengan teman-teman Pak. Sharing dengan teman-teman dimanfaatkan grup chat itu. Ya, apa yang kendala siapa tahu teman punya kelebihan, kita kekurangan kan bisa saling mengisi kan gitu. Itu gunanya ya. Iya, betul. Di forum WA. Ya, agar tercatat dan terekam aktivitas Anda, itu akan menambah nilai, bukan saya memberikan nilai nanti panitia itu. Jadi chatting ramenya nanti di forum chat aja. Gitu, tongkrongin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi apabila dalam pertemuan seharian ini ya ada hal yang tidak berkenan, menyinggung perasaan, atau mungkin ada hal yang tidak pas, seperti materi pengembangan ekonomi itu tadi ya. Sebenarnya itu harus ahli ekonomi memang yang pelaku ya. Saya ini pemburu berkah saja ini, bukan pemburu keuntungan ya. Itu hanya bisa itu berbagi ya. Nah, kelihatannya itu tidak pas kalau saya membawakan ya. Ada yang lebih profesional untuk itu. Oke. Baik, saya kira bukan banyaknya tapi manfaatnya. Mungkin dari sekian banyak hanya satu titik yang bisa kita petik ya, satu titik saja kita ambil bawa pulang. Tidak perlu banyak. Satu titik kemudian dia menyebar, berakar dan berurat itu akan lebih berkah ya daripada banyak tidak ada satupun yang bisa dipetik ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangan saya tidak membawa kelebihan apa-apa ya. Dan juga kalau ada hal yang tidak puas ya, pasti itu ya karena memang saya bukan alat pemuas. Iya. Nanti sendiri di rumah masing-masing ya kita puaskan. Oke, terima kasih. Salam hangat, sampai jumpa. Salam sehat selalu ya. Jaga kesehatan, sukses selalu ya. Amin. Silaturahim ini membawa berkah bagi kita sekalian. Amin. Akhiri ya wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji atas apa yang telah disampaikan kepada kami, terkhusus kepada teman-teman sekalian selaku peserta. Tentunya harapan kami semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat memberi manfaat, dapat memberi semangat baru lagi ketika Bapak Ibu kembali dalam aktivitas Bapak Ibu, ada aura-aura baru, artinya ada yang dibawa dari pelatihan Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi Pak Haji kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan besok. Yang pertama mohon background-nya. Terus yang kedua supaya besok lebih awal sebelum jam 10 itu kita sudah masuk di kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti masuknya melalui BLC. Nanti kami kirimkan linknya di sana Pak. Tapi yang hostnya nanti bukan saya lagi, ada dari BDK. Jadi nanti modelnya kayak kemarin Pak, dibagi-bagi lagi. Jadi jangan sampai salah kamar Bapak Ibu sekalian. Mohon diperhatikan itu. Makanya ya untuk namanya itu di belakang nama Bapak Ibu sekalian perhatikan PST Keluarga Sakinah.
Ya. Besok materinya apa Pak Indra? Ada materi 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi materi dari pengembangan sumber daya manusia Kementerian Agama dibawakan oleh Ibu Sukma. Tapi sebelumnya jam 10 itu ada materi dari Dirjen Bimas. Nah, makanya saya bilang tadi perhatikan itu waktunya. Diupayakan sebelum jam 10 itu 15 menit sebelum jam 10 sudah masuk di kelas. Ya pakaiannya mohon izin kalau bisa yang rapi, terus di groundnya Pak ya. Nanti pada saat live ada materi dari beliau, usahakan nanti di mute Pak ya. Nanti kalau memang mau bertanya satu-satu dipersilakan sebut nama, boleh silakan. Diusahakan juga di sekelilingnya jangan sampai ribut begitu supaya tidak terganggu. Oke Bapak Ibu sekalian, kami rasa ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham mungkin Pak ya? Sudah jelas, sudah jelas. Berapa kali Pak? Bagaimana Pak? Ikuti saja supaya jangan sampai kita saling baku tahu di grup PTSKS putih-putih semua. Ya itu kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Lebih bagus lagi saya rasa kalau mau. Pak Ketua kita putih-putih semua saja besok. Karena putih-putih nanti penutupan. Oh ya udah nanti penutupan. Jadi besok yang penting pakaian rapi Bapak Ibu ya. Ya, artinya kan kita dinas besok, jadi pakaian dinas saya enggak apa-apa. Ya, oke. Keluarga Sakina di. Ya. Latarnya seragam saja, latarnya, backgroundnya. Iya, itu yang kami maksud Pak. Nah, background yang disamakan. Backgroundnya, bisa. Ini Pak Ketua ini belum ganti background ini. Besok baru ganti. Gantinya di Makassar kah? Pak Ketua nanti menyesuaikan Pak ya. Order. Ya, oke Pak. Saya rasa sudah cukup Pak ya. Kami ucapkan selamat berpuasa Pak. Semua kita semua sehat-sehat selalu. Dan mendapatkan ya keberkahan di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.